Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallam tasliman katsiran amma ba'd. Insyaallah kita kembali melanjutkan pembahasan yang teramat sangat penting, adab seorang murid kepada gurunya, yang kita ambil dari sebuah kitab yang berjudul Tadhkiratus Sami'i wal Mutakallim fi Adabil 'Alimi wal Muta'allim, yang dikarang oleh Imam Ibnu Jama'ah Al-Kinani Asy-Syafi'i. Kita masih pada poin yang kedua dari adab seorang murid kepada gurunya, dan terakhir kita sampaikan bagaimana adab yang dilakukan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma kepada guru beliau yang bernama Zaid bin Thabit, di mana beliau memegang tali kekang kendaraan daripada Zaid bin Thabit sebagai bentuk penghormatan beliau kepada gurunya. Ketika beliau ditanya mengapa kau lakukan ini, beliau mengatakan, "Hakadza umirna an naf'ala bi ulama'ina." Seperti inilah kami diperintahkan untuk melakukannya kepada ulama-ulama kami. Kita lanjutkan. Wa qala Ahmad bin Hamdan li Khalaf al-Ahmar. Berkata Imam Ahmad bin Hamdan, seorang imam yang dijuluki sebagai Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, Imam Ahmad bin Hamdan. Beliau pernah mengatakan kepada gurunya, "La aq'udu illa baina yadayk. Umirna an natawadha'a liman nata'allamu minhu." Aku tidak akan duduk kecuali dekat denganmu. Seperti itulah kami diperintahkan untuk merendah di hadapan orang yang kita mengambil ilmu darinya. Aku tidak akan duduk kecuali aku duduk dekat dengan wahai guru, karena seperti itulah kami diperintahkan untuk tawadhu, merendah di hadapan orang yang kami mengambil ilmu darinya. Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala mengatakan dalam kitabnya Ihya Ulumuddin terkait masalah adab seorang murid kepada gurunya, beliau mengatakan, "La yunalul ilmu illa bitawadhu' wa ilqa'is sam'." Ilmu tidak akan pernah diraih oleh seseorang penuntut ilmu kecuali jika ia melaluinya dengan ketawadhu'an, dengan kerendahan hati, wa ilqa'is sam', dan juga mendengarkan dengan seksama atas apa yang disampaikan oleh guru. Berdasarkan ucapan imam ini bahwa ilmu syarat untuk didapatkannya ialah dengan tawadhu', dan yang kedua dengan ilqa'is sam', yaitu dengan menggunakan fasilitas atau nikmat yang Allah berikan kepadanya berupa pendengaran, sehingga ia bisa mendengarkan ilmu yang disampaikan oleh gurunya dengan seksama. Beliau juga mengatakan, "Wa mahma asyara alaihi syaikhuhu bi tariqin fi ta'lim falyuqallidhu wal yada' ra'yahu." Apapun bentuk atau metode atau cara yang disampaikan oleh guru dalam menyampaikan ilmu, maka hendaknya metode itu bisa diambil oleh seorang murid, karena sesungguhnya metode yang disampaikan oleh guru juga bahagian daripada jalan mudah untuk mendapatkan ilmu. Wal yada' ra'yahu, dan juga meninggalkan pendapatnya. Seorang murid dituntut untuk memperhatikan dengan seksama metode atau irsyad, cara pengajaran seorang guru dalam menyampaikan ilmu. Yang kedua, meninggalkan
pendapatnya. Kenapa? Fakhata'u mursyidihi an fa'lahu min sawabihi fi nafsihi. Karena sesungguhnya kesalahan yang ada pada seorang mursyidnya, seorang gurunya, sebenarnya metode dari penyampaiannya itu jauh lebih bermanfaat bagi seorang murid daripada benarnya dirinya seorang murid ini yang ada pada jiwa. Maksudnya, seorang guru dengan bagusnya ia menyampaikan ilmu, lalu apa yang disampaikan ternyata ada kesalahan di dalamnya, seorang murid dituntut untuk memaafkan kesalahan tersebut dan ia tetap mengambil manfaat daripada metode si guru ini menyampaikan ilmu, karena hal ini demi mendapatkan manfaat yang banyak di dalamnya, walaupun apa yang ada pada jiwanya adalah sebuah kebenaran, maksudnya jiwa si murid. Sebagaimana hal ini yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada nabinya Musa alaihi salam, di mana dikatakan wa qad nabbaha Allah taala ala dzalika fi qissati Musa wal Khidr alaihi wassalam. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan kepada nabinya Musa alaihi salam, di mana kisah Nabi Musa dengan Khidir di dalam Al-Qur'an, di mana Nabi Khidir walaupun berbeda pendapat, ada yang mengatakan Khidir itu nabi, ada yang mengatakan orang saleh. Ada pilihan. Nabi Musa menimba ilmu kepada seseorang yang bernama Khidir. Khidir mengatakan kepada Nabi Musa alaihissalam, di awal pertemuannya menjadi syarat bolehnya Nabi Musa mengikuti perjalanannya, maka Khidir mengatakan, innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Sesungguhnya wahai Musa, engkau sesekali tidak akan mampu bersabar bersamaku. Hadza ma'rumi qadri Musa al-Karim fi risalati wal ilmi hatta syarafa alaihi sikur. Ini menunjukkan jamaah sekalian, dengan ketinggian ilmu dan kedudukan Nabi Musa alaihissalam yang dijuluki sebagai orang yang langsung diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga orang yang diutus oleh Allah menjadi nabi dan rasulnya, dan juga orang yang diberikan kedalaman ilmu. Akan tetapi dengan ketinggian semua ini, tetap saja dia diberikan syarat untuk bisa ikut bersama Khidir untuk diam dan tidak banyak berbicara sampai Khidir alaihissalam memberitahukan apa hikmah dibalik dari apa yang akan ia lakukan atau setelah ia lakukan. Hal ini sejak di awal Khidir mengatakan kepada Nabi Musa, "Wala tas'alni 'an syai'in hatta uhditsa laka minhu dzikra." Wahai Musa, selama engkau bersamaku, maka jangan sesekali engkau bertanya padaku tentang sesuatu sampai aku mengabarkannya kepadamu tentang sesuatu hikmah dibalik apa yang telah aku lakukan. Ini di antara bentuk adab jemaah sekalian, wahai para penuntut ilmu, di hadapan gurunya jangan terlalu banyak menekan dan juga fokus terhadap apa yang disampaikan. Jika seandainya ada kesalahan yang disampaikan oleh gurunya, maka bersuudzonlah kepada diri kita sebagai seorang penuntut ilmu. Boleh jadi hal yang kita anggap salah ternyata itu adalah sebuah kebenaran yang belum pernah sampai kepada kita sebelumnya. Dan pastikan metode dari pengajaran seorang guru kita bisa ambil dan kita bisa praktekkan. Mudah-mudahan tahapan demi tahapan yang kita lakukan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah akan kita lanjutkan pada poin yang ketiga billahi taala. Kita cukupkan sampai di sini. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.